Nikah itu adalah untuk membuat suatu kebahagiaan. Nikah lagi itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk nambah masalah. Jadi idealnya kalau mau nikah lagi itu malah justru yang nyarikan adalah istrinya. Itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, untuk lanjut pertanyaan setelahnya, panjang nih. Ustadz, saya ingin bertanya dan minta pencerahan. Saya adalah istri kedua dari seorang laki-laki. Pada awalnya kami nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Ya, ini masih tingkatnya masih kopral. Ya, terus. Tapi sekarang hubungan kami sudah diketahui dan dia menuntut suami saya untuk menceraikan saya di hadapannya. Suami saya tidak mau, Ustadz. Kemudian suami menyuruh saya untuk mencari perempuan lain untuk berakting menggantikan saya. Karena meskipun sudah tahu suami nikah lagi. Ini kok sinetron nanti ya. Ini drakor ya. Ini mungkin ada judulnya nanti nih. Karena meskipun sudah tahu suami nikah lagi, istri pertama nggak tahu wajah saya. Nanti suami saya niatnya itu akan mengatakan cerai di depan perempuan yang berakting menjadi pengganti saya itu. Istilahnya untuk memuaskan istri pertama saja. Bagaimana hukumnya hal ini dalam Islam? Kalau pakai pengganti, apakah suami saya dianggap sah menceraikan saya? Tidak bisa, tidak bisa tergantikan. Masa Islam mewakili suami, mewakili istri. Enak banget itu semuanya, ya. Nggak bisa mewakili suami, mewakili istri. Itu sudah ada kebohongan di situ. Namanya juga acting itu. Orang kehidupan kok dengan acting. Jadi tidak bisa dengan mewakili itu. Ini juga disarankan yang kedua ini untuk bergabung aja di @elkalam.id karena ini nanti akan tersolusikan kalau semuanya serba transparan. Bagaimana via suami? Ya. Dari semua pihak. Tapi bahwa dengan ada peran pengganti tadi, ada acting seolah-olah dia akan saya ceraikan di depan suami, di depan istri pertama tadi, itu sudah tidak benar. Itu caranya saja ada sembunyi-sembunyi, baru gitu ketahuan, baru begitu. Nah, itulah laki-laki, suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Makanya sampai hari ini ayah nggak suka sama laki-laki. Iya itu. Ya. Tapi betul, ini masalah yang penting di dalam berkeluarga. Nikah itu adalah untuk membahagiakan, nikah itu untuk bagaimana dia selamat dunia sampai akhirat. Jangan karena hanya kepentingan syahwat, kepentingan karena apa? Kalau nikah lagi hanya cari kepentingan pribadi, nanti tidak baik secara agama. Dan kayaknya kan mungkin bayangin hidupnya malah nggak tenang ya, karena semuanya nggak tenang. Setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama pasti tidak tenang. Makanya bagi seorang wanita sebetulnya harus paham bahwa berbagi itu juga bagian dari tuntunan agama. Sebenarnya nggak ada masalah mau poligami itu nggak usah ditenangkan, tetapi hanya dengan cara yang baik. Demikian juga bagi seorang suami, semangatnya jangan hanya semangat syahwat. Ini menjadi penting. Jadi nanti tidak terjadi acting-actingan seperti itu, dipura-pura jadi. Nanti di hadapan istri pertama juga pura-pura ini jadi dianggap istri pertama ini acting enggak lagi nanti. Jadi lagunya Dewa 19. Senangnya dalam hati bila beristri dua, yang satu ya nanti kan satu gini terus tiga itu kan jadi nggak pas ya. Ya begitu. Itu lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Dua-duanya saya sarankan follow di @elkalam.id ya. Karena nggak bisa dijawab sekarang ya, karena nggak tahu kondisi realnya gimana. Ustadz, bolehkah istri menggugat cerai suami karena suami tidak bisa memberi nafkah batin? Lalu kalau misalnya istri memilih bertahan di pernikahan ini demi anak, walau suami tidak memberi nafkah batin, apakah artinya suami telah menzolimi istrinya? Ya, tetapi bagi istri yang sabar, surga baginya. Dia mempertahankan itu walaupun tidak dikasih nafkah batin, tapi punya kesabaran. Kesabaran itu yang menjadikan ibu itu akan jadi meninggikan derajat di surga. Maka ini dicatat. Tetapi kalau tidak ridho karena memang itu tidak terpenuhi hak dan kewajiban, tidak terpenuhi kebahagiaan, boleh untuk dia meminta cerai. Boleh. Jangankan itu, kebahagiaan itu misalnya istrinya cantik tapi suaminya kok wajahnya
saya katakan tidak menarik, berarti mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong ya. Misalnya seorang suami, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat dinikahkan oleh orang tuanya. Oke, ternyata setelah dia hanya kaya banget, tetapi wajahnya kayak kurma kering. Sudah kurma kering, kurma biasa aja tidak sebegitu mulus, ini kurma kering. Dan Nabi melihat, maka Nabi mengatakan ceraikan itu, karena itu tidak menjamin kebahagiaan. Jadi untuk alasan itu aja boleh. Ya, jadi nafkah lahir, nafkah batin, apalagi kaitannya dengan agama, tidak berjalannya syariat agama, boleh. Ya. Kan tapi bagi istrinya kan mungkin tadi ya, apa kalau misalnya sabar, ya, kesabaran banyak kesabaran dijanjikan Allah ya. Banyak hal. Tapi kalau misalnya suaminya sendiri kan berarti dia juga dolim. Maksudnya apa ada nasihat untuk kan banyak juga yang harus mengusahakan bagaimana nafkah batin itu dikomunikasikan, perlu mediator. Ini juga disarankan ke El-Kalam lagi, ya itu. Jadi banyak kalau masalah suami itu, makanya El-Kalam itu bahasnya kan, mohon maaf, kajian-kajian Islam dan banyak masalah-masalah yang rumah tangga seperti ini. Jangan-jangan hanya masalah miskomunikasi. Sebetulnya suami bukan nggak mau dengan istri, ternyata istrinya bau, jarang mandi atau kentutan atau apa, ternyata tidak terkomunikasikan. Bisa saja juga. Oh, tapi dia sudah sarjana S2, nggak ada hubungannya. S2 maupun S3 belum tentu dia wa'asiruna bil ma'ruf. Mungkin dia tidak saling pengertiannya itu. Jadi nggak ada hubungannya. Ada dokter yang nggak ngerti bahwa dia bau. Ada, ya. Temannya ayah kan ada juga yang gitu. Bau tapi mungkin istrinya tahu tapi ya nggak menyampaikan atau gimana gitu. Ya bisa saja kan tidak nyaman gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Beberapa waktu lalu saya bertengkar dengan suami saya. Dan kami saling adu argumen sampai karena emosi suami saya berkata, ya sudah, saya tidak akan dekat dengan kamu lagi. Apakah itu termasuk talak? Mohon penjelasannya. Secara hukum dia belum talak. Saya nggak mau dekat itu. Tetapi secara kinayah, kalau itu dengan kesadaran, bisa itu seperti kinayah itu nanti artinya dia tidak langsung. Nggak mau dekat dengan itu sudah isyarat. Dia sudah tidak mau dengan itu. Meskipun hadisnya itu lemah, candaan saja, talak itu sudah dihitung sama dengan serius. Tetapi ini hadis lemah ini, hadisnya sekali lemah, tetapi ini juga menjadi nasihat kita, jangan mudah-mudah untuk seperti itu. Jadi dia jaga kaitannya dengan talak, pisah segala macam itu, tolong dijaga, jangan sampai terjadi suami istri ada itu. Ini juga rekomendasi lagi. Pokoknya kalau suami istri itu detailnya akan bagus ke follow ke @elkalam.id. Ya. Okay. Emang kalau misalnya talak itu emang harus ucapannya spesifik literally talak gitu atau kayak talak atau bisa cerai atau yang bermakna dengan itu. Saya talak kamu, saya cerai kamu, saya pisah kamu, saya divorce kamu, saya divorce dengan kamu, tapi dengan sadar, tidak emosional dan betul-betul secara dohir. Jadi karena ini kan kayak cuma secara tersirat ya udah saya nggak akan dekat lagi. Tapi ada kinayah. Sudah ada maksud dengan itu. Sudah lebih baik kamu sama ibumu sana. Sudah nggak pas lah dengan aku. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Atau memang lebih baik itu karena kondisi saat itu suaminya mau pergi kemana, jadi suruh dititipkan. Bisa saja. Nanti niat yang terjadi apa di situ. Nah itulah makanya diperlukan tidak cukup menjawab dengan ini. Nanti maksudnya apa? Gitu. Ya. Oke. Gitu. Ya, sekali lagi ini karena banyak masalah keluarga itu kenyataannya di dalam kehidupan kita mayoritas karena perceraian misalnya. Setiap hari, setiap 1 jam di Indonesia itu ada 58 pasang orang yang bercerai. Makanya wajar kalau di kajiannya di El-Kalamnya ayah itu terlalu banyak orang yang seperti itu dan sampai hari ini apalagi saat pandemi ini belum mohon maaf PPKM segala macam itu membuat kita belum terlayani dengan baik, tapi paling tidak secara virtual, secara daring, secara kelon itu kelas online ya itu kita sudah bisa beberapa sudah kita jawab secara ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika seorang istri melakukan khulu karena nafkah lahir batinnya tidak terpenuhi, apakah mahar dan mas gawan atau seserahan harus dikembalikan ke pihak suami? Ya, secara hukum begitu. Orang yang minta cerai, orang minta khulu itu memang seorang yang sudah diberikan itu sebagai itu atau dengan tebusan. Ya, tebusan itu nanti diatur.
Diatur itu. Ya jadi karena dia minta cerai. Kecuali kalau ada alasan khusus. Misalnya minta cerainya karena memang sudah secara otomatis cerai, suaminya sudah murtad misalnya gitu, sudah. Atau suaminya sudah berbuat maksiat, sudah tidak, itu semuanya sudah secara otomatis. Nggak perlu tapi mengembalikan. Hukumnya jadi beda. Hukumnya jadi beda. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, sejak bulan Januari hingga Oktober, suami saya sudah mengucapkan cerai sebanyak 5 kali. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah status saya sudah diceraikan? Ya, kalau sudah mengucapkan cerai sudah jatuh. Tapi tetap dilihat dulu. Nah, inilah lagi-lagi kembali kepada follow di @elkalam.id sudah. Karena nanti dilihat betul-betul enggak itu kaitannya dengan ucapan itu. Itu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ustadz, jika suami istri bertengkar melalui telepon, kemudian suami mengatakan akan cerai dan bawa surat cerai ke rumah, itu apakah sudah jatuh talak? Secara hukum sudah bisa. Jadi nggak harus ketemuan. Iya, ketemu. Gitu. Karena jelas kalau itu yang nanti suaminya loh ya. Gitu. Artinya jangan sampai dia hoak gitu, misalnya ngaku siapa selama. Acting siapa? Iya, gitu. Acting lagi. Ya. Ya. Secara keseluruhan pada umumnya prinsipnya semua masalah-masalah kekeluargaan biasanya kita tidak bisa memberikan adjustment jawaban yang langsung to the point di dalam hal ini secara definitely, secara iya dan tidak itu tidak bisa kita lihat pada kondisinya. Karena mohon maaf hampir permasalahan-permasalahan keluarga itu reciprocity, hubungan suami istri itu kan ini dari pihak istri, tapi pihak suami bagaimana perlu dikompromikan. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak bisa memberikan adjustment, memberikan jawaban yang kan ini jawabannya bukan hitam putih. Ya, bagaimana misalnya itu dianggap talak 3 atau talak 2 atau talak 1, nanti dilihat. Karena kondisinya karena beda-beda juga ya beda kasusnya. Jadi silahkan sekali lagi sebagai himbauan saya. Karena saya juga ikut mandu di kajian El-Kalam dan para ustadz-ustadz kita kumpulkan di sebetulnya kalau normal tiap 2 minggu sekali kita akan seluruh kitab-kitab yang ada akan turun untuk memberikan satu penyelesaian itu. Ya. Oke, kok gitu mungkin sekian pertanyaannya. Ya. Terima kasih udah jawab. Terima kasih teman-teman udah nyimak sampai akhir. Sekali lagi ingatkan kalau misalnya ada pertanyaan seputar ini Pak Sutri kekeluargaan, boleh lebih detail dan intensifnya follow Instagram @elkalam.id ya. Oke, kalau gitu sekian ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.